Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial, Mbak Indri. Ini juga aku baru kenalannya baru baru banget, tapi udah eh, seneng sih sama sama beliau, sama bisnisnya beliau. Jadi aku pengen sama-sama belajar, makanya narik beliau buat sharing di sini gitu. Jadi sebenarnya motif utama aku ngadain webinar tuh aku sendiri buat belajar gitu, karena misalnya kita butuh sesuatu, ya kita cari orang yang memang kompeten ya di bidangnya gitu. Makanya kita datengin Mbak Indri, alhamdulillah mau beliau. Udah happy banget. Ini aku nyalain aja ya. Mbak Indri udah siap belum? Halo, Hai. Assalamualaikum, Mbak Laila. Waalaikumsalam. Oh Dadakan ya, banget aku ya Mbak ya, nyala Roro Jonggrang pokoknya. video. Dadakan tahu bulat ya. Oke, Mbak Indri udah siap belum Mbak? Insya Allah aman-aman, udah siap. Aman. Oke, jadi aku kenalin dulu. Mbak Indri ini punya brand namanya Magenta Hijab. Ini keren banget penjualannya di TikTok Shop maupun di Shopee. Terus punya winning product yang ini nih aku apa ya? Sebelumnya tuh aku ngegosipin brand Mbak. Jujur sama teman-temanku ini kayaknya Mbak Indri Magenta Hijab ini kayaknya winning produknya lama banget ya Mbak ya. Lebih dari setahun ya kayaknya ya. 3 tahun, 3 tahun. Oh, gila. Nyaris 3 tahun. Wah, 3 tahun. Punya Lu ada ini produk yang bisa foto bertahan ini ya? selama itu keren banget Apa? sih. Air filternya LG. Ini lihat dulu. Hmm. Jadi ini aku persilakan buat Mbak Indri present. Aku jadiin Oke. admin dulu ya. Nggak apa-apa. Apa? Oke. Iya. Sip. Saya bisa. Oke, kita mulai aja nih, Mbak. Iya, Hah? langsung aja. Oke, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi kalau wabarakatuh. Waalaikumsalam. nggak usah ngomong ada di HP lama. Tunggu banget. Yang belum di-mute boleh dibantu di-mute dulu ya, teman-teman ya, karena kita mau masuk ke materi. Mbak Indri baru mau mulai udah galak, enggak, biar lebih konsentrasi ya, biar lebih konsentrasi, biar enak nyimak materinya, karena malam ini kita bakal bahas sesuai dengan judulnya webinar malam ini, strategi sukses di TikTok Shop gitu ya. Nah, aku akan langsung aja share screen untuk materi di malam hari ini. Nanti kita akan bahas di situ tentang materi-materinya. Jadi kita lebih ke pemaparan materi dulu ya, teman-teman ya. Setelah pemaparan materi, kurang lebih sekitaran, sebentar aku cari dulu. Sekitar 30 sampai 45 menit. Setelah itu baru nanti mulai kita akan, sebentar aku buka dulu ya, akan sesi tanya jawab. Jadi sebelumnya kita masuk ke pemaparan materi dulu. Setelah pemaparan materinya selesai, baru kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Tunggu sebentar ya. Ini aku masukin dulu dokumennya. Wait, wait. Oke. Teman-teman, ini udah aku share ya. Udah aman belum di page masing-masing? Boleh dicek. Aman. Bentar. Udah aman ya? Oke, kita langsung masuk ke materi ya, Mbak ya. Siapa mama ngaji? Silakan di-mute dulu untuk Zoom-nya biar kita bisa sama-sama enak dengerin materinya malam ini ya. Boleh, boleh. Oke, kita mulai ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam hari ini aku akan bahas tentang strategi sukses berjualan di TikTok Shop. Presentasi by aku, Indri Magenta Hijab. Sebelumnya kita masuk ke perkenalan dulu. Karena tak kenal maka tak sayang, jadi kita perkenalan dulu. Teman-teman boleh perkenalkan, nama aku Indri, owner dari Magenta Hijab. Nama asli aku Indri Ambar Pratiwi.
suka dikenalnya, suka ditauin sama teman-teman yang lain itu sebagai Indri Magenta Hijab. Karena akun-akun media sosial aku biasanya dinamain atau nama personal brandingnya adalah Indri Magenta Hijab. Aku owner dari Magenta Hijab yang sudah berdiri sejak tahun 2014. Aku juga rutin bikin konten seputar tips-tips bisnis online di Instagram dan juga TikTok Shop. Tapi sekarang lebih aktifnya di Instagram, teman-teman, untuk konten personal branding ya di Instagram. Dan juga aku ibu dari 3 orang anak. Jadi kalau di sini kayaknya mayoritas banyaknya perempuan nih di sini ya yang aku lihat ya sekilas pandang gitu. Kayaknya banyaknya perempuan. Hai teman-teman, kita seperjuangan gitu ya. Ini dari pasti yang awalnya, aduh aku pengen coba-coba punya bisnis nih gitu ya. Alhamdulillah udah punya keinginan, udah ada langkah lebih maju, udah join di grupnya Mbak Leila, berarti udah selangkah lebih maju nih teman-teman. Silahkan nikmati perjalanan perjuangan bisnisnya dari awal dan nanti sampai kayak kita, kayak aku dan Mbak Leila yang sudah terbawa arus ya, sampai si suami pun terseret-seret dan resign demi mengurus bisnis ini, Masya Allah ya teman-teman. Oke, perkenalan kita sampai di sini, jadi jangan sampai tidak kenal maka tak sayang, jadi harus kenal dulu biar sayang dan biar mau nyimak nih sesi materinya. Lanjut ya, sesi perkenalan kita udah kelar, udah Minum beres, deh, ini langsung bau masuk telur. ke slide berikutnya. Slide berikutnya langsung ke materi pemaparan materinya. Oke. Sesuai dengan judul webinar kita di malam ini yaitu sukses berjualan di TikTok Shop. Yang paling penting, yang pertama kali teman-teman harus siapkan untuk sukses berjualan di TikTok Shop udah pasti adalah teman-teman tahu dulu untuk untuk berjualan di TikTok Shop ini yang bisa menghasilkan penghasilan, yang bisa mendatangkan omset, yang bisa ngedapetin duit deh gitu kasarnya tuh dari mana. Jadi TikTok Shop ini sendiri punya 2 channel penjualan untuk menghasilkan omset yang benar-benar dicairkan langsung dari TikTok Shop-nya gitu ya. Yang pertama adalah seller. Seller seperti aku, seperti Mbak Leila itu seller namanya teman-teman ya. Jadi seller itu berjualan langsung dari seller center, seller juga punya barang, dan seller juga langsung memproses pengiriman barangnya ke customer. Seperti itu. Teman-teman aman nggak nih audionya? Coba aku tanya dulu ya, aman nggak nih audionya teman-teman? Khawatirnya ketutup ya dengan yang lain. Mudah-mudahan aman ya audionya ya. Kita lanjut ya. Oke, yang pertama tadi udah aku jelasin, channel pertama untuk mendapatkan omset ataupun penghasilan dari TikTok Shop itu adalah sebagai seller, sebagai penjual yang langsung punya barang, langsung memproses dan langsung melakukan pengiriman ke customer dan juga langsung melakukan segala macam bentuk tindakan marketing di TikToknya sendiri. Oke, itu seller. Yang kedua ada affiliate. Affiliate adalah orang yang memperjualbelikan produk milik seller. Dia tidak memproses pengiriman barang, dia tidak nyetok barang, dia tidak memiliki barang, bahkan dia kadang pegang barang pun hanya sampel saja ya. Terus dari mana duitnya affiliate? Dari keuntungan dari komisi. Jadi teman-teman tuh nanti kalau yang untuk dia seller mau kasih satu barang itu berapa persen untungnya? 3% untuk affiliate. Oke, bisa jual satu barang dapat 3%. Kalau bisa jual 1.000 barang ya dikali ya, 1.000 dikali 3% per harga. Seperti itu. Itu untuk affiliate. Jadi untuk mendapatkan penghasilan dari TikTok Shop ada 2, seller dan affiliate. Tapi yang kita bahas di malam hari ini adalah fokus di seller, fokus di penjual. Karena di sini teman-teman kayaknya yang aku tahu yang bergabung dan ada di grupnya Mbak Leila adalah teman-teman yang pada pengen jadi pemilik bisnis fashion, bener nggak sih ya? Mayoritas kayaknya kayak gitu ya Mbak ya, bener ya? Nah, oke, jadi kita langsung akan fokus ke teman-teman yang ingin dan sedang membangun bisnisnya sebagai seller. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, sebentar. Oke, nah ini slide yang berikutnya adalah sukses seller di TikTok Shop.
Nah, kita langsung masuk ke inti, ke teknis. Ini yang harus teman-teman lakukan kalau teman-teman udah siap berjualan di TikTok Shop. Yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus punya dan harus wajib kudu kudu punya akun bisnis di aplikasi TikTok ya. Aplikasi TikTok dan juga akun seller center di TikTok Seller itu berbeda. Nah, di aplikasi TikTok sendiri ada dua jenis akun. Ada akun pribadi, ini biasanya digunakan sama para kreator atau kita sering sebutnya selebtok. Itu adalah akun pribadi. Sedangkan untuk akun seller, disarankan dengan amat sangat kalau teman-teman pakainya adalah akun bisnis. Tapi nanti akan muncul nih, pasti aku udah tahu banget, pertanyaan tentang Kak, tapi kalau aku pakai akun bisnis, nanti lagu viral yang bisa aku pakai terbatas ya. Kak, tapi nanti kalau aku pakai akun bisnis segala macam apa namanya hal itu aku nggak bisa ikutan karena akunnya aku nggak bisa pakai karena lagunya aku nggak bisa pakai gitu. Iya, emang iya teman-teman. Untuk akun bisnis itu terbatas karena kita menggunakan akun itu untuk menghasilkan omset, menghasilkan uang gitu. Jadi memang dibatasi oleh TikTok nggak seluas jangkauan orang-orang yang akunnya akun pribadi. Tapi ayo dibalikin lagi niatnya ke awal, teman-teman ini mau apa namanya? Mau dapat omset dari TikTok, jadi harus patuh sama aturannya TikTok gitu ya. Jadi jangan membangkang dengan menggunakan akun pribadi, tapi untuk dipakai untuk bisnis gitu ya. Karena nanti pasti ada impact-nya, pasti ada efeknya kalau kita tetap maksain pengennya pakai akun pribadi, tapi aku mau bisnis pakai akun itu. Gitu. Jadi sebaiknya saran aku nggak usah dan jangan ya. Jadi mantepin aja dari awal. Aku emang mau jualan ya udah oke pakai akunnya adalah profile bisnis. Kalau udah siap, akun bisnisnya udah beres, lanjut teman-teman harus bikin akun seller di TikTok Seller Center. Alamat websitenya udah aku masukin di slide, silakan dilihat. Kalau mau dicatat silakan dicatat ya. Jadi, untuk aplikasi TikTok dan juga aplikasi TikTok Seller Center itu sendiri adalah dua aplikasi yang berbeda. Mudah-mudahan udah pada tahu, tapi kalau ada yang benar-benar pemula di sini, jadi aku kasih tahu, untuk aplikasi tersebut adalah dua aplikasi yang berbeda. Aplikasi TikTok sendiri yang kita tahu ya untuk itu, untuk bikin konten, untuk konten untuk nge-live ya, untuk konten untuk nge-live itu aplikasi TikToknya. Sementara untuk mengelola produk, untuk mengelola pesanan, untuk mengelola dan sebagainya itu yang berkaitan dengan menghasilkan omset itu adanya di aplikasi TikTok Seller Center. Jadi di dua-dua aplikasi ini teman-teman harus punya akun dulu gitu ya. Harus punya akun di kedua aplikasi ini. Kalau udah beres, sudah punya akun di kedua aplikasi ini, baru teman-teman harus menautkan kedua akun tersebut. Caranya gimana? Caranya teman-teman masuk ke seller centernya, bikin akun di sana, dan kalau udah bawah tentang tautan akun. Di situ nanti ada kelola akun tulisannya. Itu nanti tinggal diklik dan cek di tautan akunnya. Ini internet aku aman nggak, Mbak Leila? Sorry, aku ada notif untuk internet aku kurang lancar. Teman-teman boleh bantu komen. Aman, Lancar Kak. nggak nih? Mm-mm. Aman. Aman, aman ya. Oke, 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 oke. Lanjut ya, kita lanjut ya. Jadi tadi kita sampai di menautkan akun TikTok dan akun seller centernya. Kalau udah beres, udah tertaut, udah bergabung itu akun dan juga si seller centernya, baru deh kita bisa jualan, baru kita bisa lanjut melakukan serangkaian tindakan marketing di TikTok itu sendiri. Kalau udah beres, baru udah selesai semua, udah tertautkan semua. Yang paling penting apa? Yang Bagaimana paling ya penting matikan kalau kamu adalah video Kak? seller, tentunya kamu punya produk gitu Matikan ininya. ya. Nah, jadi kamu harus punya produk. Kalau seller nggak punya produk, lalu mau jual apa gitu kan? Harus punya produk, disiapkan produknya, diatur stoknya, dan dipikirkan bagaimana cara marketingnya. Seperti itu. Nah, ini untuk persiapan akun dan segala macamnya. Langsung kita masuk ke slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya adalah fokus ke produk. Oke. Ya, jadi di sini aku akan membahas ini penting nih. Kalau pengen siapin catatan-catatan dulu boleh. Kalau mau dicatat-catat silahkan karena yang ditulis di sini hanya garis besar. Selebihnya aku jelasin di penjelasan lewat Zoom ini. Oke, ya.
Kita masuk ke produk ya teman-teman ya. Jadi untuk persiapan produk, produk itu amat sangat penting untuk menunjang berhasil atau tidaknya penjualan kamu di TikTok Shop. Oke, itu yang perlu kamu tahu dulu. Yang pertama, produk itu benar-benar menentukan berhasil atau tidaknya penjualanmu di TikTok Shop. Yang kedua adalah usahakan mencari tahu tren produk yang sedang laris terjual di TikTok Shop ya. Jadi jangan kucuk-kucuk jual produk yang trendingnya itu 2 tahun yang lalu gitu ya. Udah nggak rame, udah yang cari udah nggak banyak gitu. Tapi kamu tetap paksa karena stok aku mandek banyak atau karena apa atau karena apa. Aku mau jualin dulu nih, tapi kok nggak naik-naik nih konten aku di TikTok Shop. Susah sayang, jujur aku bilangin, aku info susah kalau untuk membuang barang mati atau barang yang trennya udah lewat gitu ya. Itu kamu harus cari tahu dulu tren produk yang sedang laris di TikTok Shop, cara cari tahunya gimana, dibuka di pasti punya ya masing-masing nih, apalagi kalau di sini kan pada mayoritas untuk mengarah ke seller. Pasti punya kompetitor yang kamu amati, tiru dan modifikasi. Jangan amati, tiru, plak 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 plak, kasihan sellernya ya. Teman-teman dilihat, diamati produk trendingnya seperti apa gitu. Nah, kamu cari tahu yang lagi trending tuh di TikTok kayak gini loh gitu. Oh iya, berarti kita harus punya produk yang serupa kalau kita mau menyasar target market yang sama. Udah punya nih, udah beres, udah punya produk yang masih trending, lagi naik di TikToknya. Terus punya apa lagi? Nah, produk itu harus punya unique selling point-nya tersendiri. Jadi nggak cuma, kalau di Magenta kita punya hijab, kita sebutnya hijab anti huru hara ya. Sebenarnya hijabnya itu simple sayang, sangat simple. Itu adalah hijab Bella Square. Kalau kamu tahu hijab Bella Square, tapi kualitasnya yang tinggi gitu ya. Jadi Bella Square kan memang punya grade-grade-nya sendiri. Nah, kita pakai yang tinggi. Tapi apalagi unique selling-nya. Nah, hijab kita tuh instan, tinggal satset-satset doang, langsung rapi, langsung cakep gitu. Nah, jadi dia unique selling point-nya di situ. Kalau kamu mau jualan, misalkan kamu mau jualan batik, yang jual batik tuh di TikTok bisa 1.000 orang, 1.000 seller gitu. Nah, batik kamu, kenapa? Kok yang nonton live kamu, kok yang nonton kontenmu, kok harus check out di batik kamu tuh alasannya apa? Itu udah harus punya ya, harus punya, harus tahu gitu. Sebelum kamu mulai jualan itu dicari tahu dulu dari produk yang mau kamu jual di TikTok ini apa unique selling point-nya, seperti itu. Terus kalau udah nih, udah ketemu nih unique selling point-nya, udah dapet, udah mantap gitu ya. Rajin buat konten, oke? Rajin buat konten dan rajin melakukan live streaming. Minimal upload satu konten sehari dan lakukan live streaming minimal 2 jam per hari. Itu harus wajib kudu ya. Apalagi kalau akunnya akun baru, itu harus wajib kudu. Yang keempat, pastikan harga jual kamu bersaing dengan seller yang serupa di TikTok Shop. Oke, jangan lupa dicek-cek harganya, dilihat-lihat, dipandang-pandang tuh ya. Ini bersaing nggak nih harga jualku? Jangan sampai teman-teman di TikTok Shop jual 100.000, kamu jual 200.000. Ya udah pasti pada lari ke apa namanya, ke kompetitor semua gitu ya. Jadi pastiin dulu harga kamu bersaing dan baru kamu pikirkan lagi strategi marketing yang selanjutnya gitu ya. Itu jadi dicek-cek dulu ya, dari satu produk itu tadi poin-poin yang udah aku sebutkan, mari dicek-cek lagi. Lanjut kita ke slide berikutnya. Ini kita masih di pembahasan tentang produk. Karena apa? Karena TikTok itu punya traffic produk untuk masing-masing produk, Besti ya teman-teman. Nih kalau yang udah jualan di TikTok, ada nggak nih yang udah jualan di TikTok nih di sini? Pasti tahu tentang traffic masing-masing produk itu berbeda. Bahkan produk dari toko yang sama semua trafficnya beda. Jadi satu produk itu dia sudah punya trafficnya masing-masing. Jadi, nah poin ini, poin yang paling atas yang teman-teman bisa baca, usahakan viralkan satu produk terlebih dahulu. Kalau produknya sudah bom, duar, udah ada penjualannya, baru pikirin lagi untuk lanjutin viralkan produk yang lain ya. Jadi memang TikTok itu beda sih dari marketplace yang lain. Kalau aku mau bilang ya, kalau di istilahnya di Shopee kita mau jual apa aja bareng-barengan tuh bisa. Kalau di TikTok masing-masing produk dia punya traffic. Jadi
penting banget untuk viralin dulu satu produk yang udah melekat banget deh, yang kamu udah bangga banget sama unique selling point-nya. Andalan, istilahnya produk andalan itu. Baru kalau itu udah penjualannya udah banyak, udah lakunya banyak, selipkan lagi produk yang lain. Caranya gimana? Cara viralinnya gimana? Pasti kayak gitu ya. Pertanyaannya udah pasti kayak gitu. Caranya yang pertama adalah rutin membuat konten dengan produk tersebut. Salah tuh, sorry tulisan aku itu salah. Rutin membuat produk dengan produk tersebut itu salah ya. Yang di garis kedua itu salah. Tapi rutin membuat konten dengan produk tersebut. Yang kedua, rutin membawakan live streaming dengan produk yang fokusnya lagi difokusin penjualannya itu, yang lagi mau diviralin produk itu, ya udah live streamingnya bawain produk itu dulu ya, terus-terusan bawain produk itu dulu, jangan setiap hari live, setiap hari produknya berubah, nanti TikToknya juga bingung, ini yang mana yang mau dinaikin ini gitu kan. Kalau TikTok Shop kita mainnya dengan algoritmanya yang menghafalkan traffic per produk, menghafalkan bentuk wajah, menghafalkan suara, tuh itu TikTok Shop ya. Jadi lawannya kita tuh algoritma, lawannya kita tuh mungkin juga AI. Jadi yang harus teman-teman pahamkan di sini, TikTok itu beda dengan marketplace yang lain ya. Jadi kalau misalkan teman-teman suka denger nih, aku udah nge-live Kak, tapi satu produk itu kalau aku lagi jualin satu produk itu tuh rame banget gitu. Tapi kalau aku ganti produknya, pin ke produk kedua, itu langsung turun. Itu kenapa ya? Penontonnya langsung hilang gitu. Nah, itu karena itu teman-teman. Karena di TikTok, jadi makanya viralin dulu satu produk, kalau udah mantap penjualannya udah stabil, baru nanti masukin lagi produk-produk yang selanjutnya ya. Tapi ke poin yang terakhir, alur penjualannya dipelajari. Kalau udah nih satu produk yang udah Pak kamu yakin banget ini punya unique selling point, ini bisa bersaing nih di TikToknya, lagi trending ini produk ini, mirip dengan produk kompetitor aku yang lagi trending, dan juga produk aku unique selling point-nya lebih tinggi daripada kompetitor, tapi udah dibawa live 2 bulan berturut-turut setiap hari 2 jam, nggak juga viral-viral, udah dibikinin konten setiap hari upload kontennya 2 bulan nggak pernah gitu ya, nggak juga laku terjual, ya udah sampai di situ aja perasaannya, jangan dilanjutkan. Oke, move on berarti memang produknya itu nggak masuk sama marketnya TikTok, udah kamu ganti produk yang lain, jangan berlarut-larut di produk itu sampai maksimal 2 bulan ya, itu tips dari aku bukan coach, aku bukan orang yang benar-benar paham, aku bukan orang dalam TikTok, tapi aku praktisi. Aku praktisi yang terjun langsung, yang menjalankan langsung, yang benar-benar praktek langsung, dan produkku viral sendiri tanpa bantuan iklan, tanpa bantuan affiliate, tanpa bantuan lainnya, tapi aku terapkan ini tips-tips yang aku sharing semua sama teman-teman di sini. Kayak gitu. Oke ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini do and don'ts. Kalau do-nya sebenarnya dari tadi sudah disebutkan semua, sudah dipaparkan semua. Yang harus teman-teman lakukan itu seperti apa, sudah aku paparkan semua. Ini lebih ke don'ts-nya. Jangan melakukan hal-hal ini jika teman-teman serius dan benar-benar mau nyemplung di TikTok Shop gitu ya. TikTok itu amat sangat sensitif dengan pelanggaran. Teman-teman kalau melakukan pelanggaran yang poinnya langsung 24, akunmu hilang, akun sellermu hilang. Efeknya apa kalau akunmu hilang? Udah pasti nggak bisa jualan. Yang paling parah lagi adalah kalau seller centernya yang hilang ya. Kalau kamu punya omset di situ, punya uang yang mengendap di situ, ikut-ikutan hilang juga Besti ya. Jadi makanya itu harus dijaga, benar-benar harus dijaga. Yang tidak boleh dilakukan di TikTok Shop itu apa? Yang pertama adalah jangan live atau buat konten dengan anak-anak, terutama kalau kontennya ada keranjang kuningnya, kalau live-nya ada keranjang kuningnya ya. Apalagi kalau anaknya nangis sedikit aja ngek, itu udah dianggap kayak pelanggaran eksploitasi anak, Des ya. Jangan ya. Yang kedua, anaknya lagi ganti baju kesorot kamera, jangan Kakak. Temen aku udah pernah ada yang kejadian, itu ceritanya dia review tentang hotel, tapi ada keranjang kuningnya juga gitu, masukin keranjang kuningnya juga.
Nah, itu ada anaknya lagi ganti baju mandi dan gak disensor. Ujungnya apa? Hilang akunnya di ban permanen, hilang seller centernya, saldo mengendapnya juga hilang gitu ya. Terus kamu lagi live nih, ya ada anak di rumah, anak ikut-ikutan masuk ke frame live, terus megang produk jualan, dia juga ikut promosin produk, itu juga nggak boleh ya. Jadi untuk TikTok Shop berhati-hatilah, terutama yang punya anak kecil, karena aku juga punya anak kecil di rumah ya. Jadi kalau bisa diusahain room live kamu, room konten kamu tuh aman dari anak-anak kayak gitu. Yang kedua, jangan terus-menerus upload konten yang sama. Jadi konten hari Senin, konten hari Selasa, hari Rabu, semuanya harus berbeda. Semuanya harus berbeda. Nggak boleh di-upload sama ya. Kalau misalkan kamu upload lagi ulang-ulang konten yang sama, nanti kamu jadi kayak pelanggaran konten. Itu dianggapnya itu juga bisa kena poin pelanggaran. Oke, kalau memang nggak punya materi konten, diedit-edit sedikit, diubah judulnya, diganti lagunya, editannya dirubah sedikit, itu masih boleh. Tapi kalau sama plek ketiplek itu nggak boleh. Oke, nggak boleh live sambil merokok, memegang benda tajam, memegang pulpen arahannya seperti merokok kayak gini. Kadang-kadang suka lupa nih ibu-ibu, apalagi kalau sambil nulis orderan ya, suka begini. Sekali lagi Kak, TikTok itu kita berlawannya atau saingannya kita ini AI ataupun algoritma ataupun komputer lah istilahnya. Kamu kayak gini nih, kamu dianggapnya ngerokok. Padahal ini pulpen, kita suka lupa ya, kita suka lupa nih, suka begini-begini, dianggapnya ngerokok. Karena gerakannya gerakan seperti merokok, itu juga bisa kena pelanggaran. Lupa mau buka paket, pakai apa? Pakai cutter yang biasa untuk teman-teman ya, tapi cutternya bukan yang pendek, tapi yang kelihatan tajamnya, set, sama, kena pelanggaran juga. Memegang benda tajam, nggak boleh. Ya, jadi itu harus dijaga-jaga, terus jangan mengucapkan kata-kata terlarang. Contohnya Shopee, Tokopedia, Gojek Oren, Ijo, WA, Wawa, Wowo, sekarang udah kena semua. Terus kamu sebutin kata-kata overclaim itu udah nggak boleh. Seperti terbaik, terlaris, ter yang lainnya itu juga tidak boleh ya. Itu dianggap overclaim karena sekarang tuh banyak kasus yang skincare overclaim. Jadi merambah ke semuanya. Ketik-ketik kata-kata overclaim, sebut-sebut kata-kata overclaim seperti yang aku tuliskan di screen itu tidak boleh. Seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Kita next ke slide selanjutnya. Ini sepertinya pembahasannya udah terbahas sih semua. Oh, ini lebih ke konsistensi. Nah, ini teman-teman di sebelah kanan kamu lihat yang ada produk itu, kamu bisa lihat itu produk yang viral yang harganya 35.500. Itu produk aku yang viral yang terjual lebih dari 100.000 pieces ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Itu benar-benar dengan perjuangan sendiri loh teman-teman ya. Perjuangan sendiri, tidak ada affiliate, tidak dibantu affiliate, dan juga nyaris tanpa iklan. 80% terjual tanpa iklan. Iklan itu baru-baru ini banget kita mulai ngiklan-ngiklan, karena memang kayaknya udah mulai habis jatah view gretongan dari TikToknya, jadi udah mulai di boost iklan tipis-tipis, tapi selama ini sampai terpenjualan kita memviralkan sendiri ya. Itu yang teman-teman bisa lihat, ada foto Citra Kirana. Nah, di situ ada tertulis ya di bawah free shipping, itu ada kelihatan 106,6K penjualannya. Nah, di sebelahnya adalah produk baru yang baru akan mulai kita viralkan. Ini baru sekitar beberapa hari doang ya kita jual. Jadi perlahan-lahan kalau teman-teman ada yang mau intip nih gimana teknis penjualannya, teknis memviralkannya, boleh diintip-intip aja di akun TikToknya Magenta Hijab. Kalau kita lagi nge-live atau kalau kita lagi bikin konten gimana sih polanya gitu, boleh silahkan diintip-intip ya. Jangan lupa pesan aku konsisten, karena konsisten itu adalah kunci. Semuanya itu berproses, tidak ada yang instan. Kalau teman-teman bilang ya enak lah Magenta Hijab mah yang viral kan udah 10 tahun gitu ya. Enggak, kita masuk TikTok juga baru teman-teman. Semuanya intinya harus konsisten. Jangan hari ini live, besok capek, besok aduh repot urusanku, besok nggak bisa live, nanti lagi minggu depan lagi ya. Udah pasti nggak bisa ya.
Konsistensi adalah kunci, konsisten upload konten setiap hari, konsisten live streaming setiap hari, karena yang kita cari atau yang kita butuhkan adalah program algoritma, programnya komputer yang memancing program tersebut untuk cepat mengenali toko kita. Nggak ada yang lain selain konsisten. Oke, jadi jangan lupa, jangan di skip-skip, dipertahankan. Review hijab, besok tiba-tiba jadi make up artist, besoknya lagi jadi review skincare. Jangan, dimantepin dulu ini kontennya mau bikin apa, nge-live-nya mau ngapain. Jangan berubah-berubah setiap hari, nanti algoritmanya nggak kenal-kenal ya. Sama muka juga jangan dulu diganti-ganti. Siapa nih yang mau fix jadi hostnya? Oke, fix nggak kamu, kuat nggak kamu 1 tahun, setengah tahun deh nggak resign. Bertahan, bisa nggak janjian dulu sama calon hostnya. Kalau dia udah oke, udah bisa, udah fix, baru. Karena apa? Karena algoritmanya baca muka, baca suara ya, sayang Besti ya. Jadi jangan dirubah-rubah. Yang mau jadi host live, jangan diganti-ganti, dipastikan dulu kalau sudah fix baru. Kalau kamu yang mau nge-live sendiri, udah mantep belum? Jangan besok urusannya, aduh aku mau ngantar anak sampai sore nggak bisa nge-live, aduh besok. Jangan, nanti nggak kebaca-baca malah nggak naik-naik gitu ya. Jadi harus udah mantep, udah oke, udah yakin dulu bisa konsisten, komitmen. Oke, aku mau nyemplung di TikTok, aku menyediakan segala waktu, daya upayaku untuk nyemplung di sini, ya udah konsisten. Karena emang harus harus begitu. Oke, gitu ya kakak-kakak ya. Kayaknya nih materinya sudah selesai sampai di sini. Aku mudah-mudahan udah pada nyimak, mudah-mudahan mengerti dan paham. Jangan lupa stay in touch dengan aku di akun-akun, aku sering share tips bisnis di akun Instagram. Sekarang ada di sebelah paling kanan pojok, Indri Magenta Hijab. Yang mau follow silakan follow. Mbak Lela, aku jadi promosi nih ya. Apa-apa, Mbak. Yang mau follow silakan follow ya. Nah, harus promosi Ya, itu wajib. kurang lebih kayak gitu ya. Ya. Habis ini Oke, ya habis ini kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pemaparan materinya udah Ini duit selesai. dapat. Oke Mbak, aku kembalikan lagi ke Mbak Leila ya. Mana ini? Oke. Sekarang lagi ngezoom. Aduh. Eh. Ya, makasih banyak Mbak Indri. Sharing-sharingnya sangat daging ya. Aku jadi ngerti banget loh. Dari awal sampai akhir. Gimana caranya kita buat ngeviralin. Gimana caranya kita buat apa ya, dapat produk yang winning ya. Tapi balik lagi ya, ternyata produk winning itu bukan karena dari kita, tapi emang customernya itu suka sama produk kita gitu. Kita hanya memperkenalkan produk kita, terus dibalikan lagi ke customer. Kalau misalnya winning berarti bisa bisa lanjut keren sampai 3 tahun, bayangin. Jadi setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini tanya jawabnya mungkin bisa hand raise atau enggak tulis di ini, tulis di chat ya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Mumpung Hah? ada suhunya nih. Tadi itu aku nggak bisa mute karena bukan host. Nah sekarang aku bisa mute. Ada mau ini Coverdi. Oke, siap. Hanya satu-satu ya. eh Coverdi. Yang pertama pertanyaannya bagaimana cara memviralkan produk? Yang kedua ini kayaknya masuknya telat mungkin ya. Yang kedua bagaimana riset produk sampai memutuskan untuk produksi lalu diviralkan? Oke, Mbak Indri. Ini kayaknya satu-satu dulu ya. Udah aku Oke, kita follow. jawab ke pertanyaannya Koverdi dulu. Ini Koverdi, kayaknya aku mana ini ya. Masya Allah, ini aku ditanya sama suhu loh. Kok jangan-jangan kok yang nggak kenal sama aku kok. Oh, udah lama. Aduh. Ya, Oke, Koverdi bertanya. iya, lu mau belajar Pertanyaan. saya. Oh. Oke.
Oke, kita masuk ke pertanyaannya ya, kok ya. Bagaimana cara memviralkan produk dan bagaimana cara riset produk sampai viralkan? Oke. Tadi sebenarnya udah ada di pembahasan yang di awal-awal. Jadi cara memviralkan produk itu nggak lain nggak bukan dengan rutin bikin konten dan juga rutin dibawain di live gitu kok. Tapi dengan parameter itu tadi ya maksimal 2 bulan aja. Ini aku udah perasaan ini USP-nya produk ini udah mantep banget gitu. Terus kita udah yakin produk ini bisa kejual gitu di TikTok Shop, tapi udah dibawain kontennya, udah ditonjolin USP-nya, tapi udah 2 bulan nih ngonten setiap hari nggak pernah putus, itu nggak dapet gitu salesnya nggak ada gitu. Berarti emang dia nggak kena di market TikTok itu pertama kok. Terus gimana caranya riset produk itu yakin kalau itu benar-benar bisa viral atau enggak? Nah itu cari produk trending di TikTok Shop. Cara cari produk trendingnya gimana? Caranya adalah buka kompetitor yang tadi aku bilang, boleh kok intip-intip kompetitor, tapi jangan ditiru, amati plek-plek-plek, tapi ditiru, amati dan modifikasi ya. Jadi teman-teman cari, buka aja akunnya si kompetitor kita itu, misalkan siapa deh yang pasti kita punya deh masing-masing ya, masing-masing kompetitor yang kita udah tahu dan kita udah hafal, kita buka akunnya dia, terus kita masuk ke produknya ya dia yang paling trending atau yang paling laris. Di situ biasanya ada badge warna merah, tulisan trending produk nomor sekian, ada tulisannya dia, ada warna merahnya, atau terlaris nomor sekian, itu diklik aja yang bagian merahnya, itu nanti akan muncul semua list-list trendingnya. Dan dari situ kita bikin yang udah produk yang udah kita modifikasi tapi mirip-mirip dengan produk trending yang lagi tinggi di TikTok Shop itu. Kalau udah listnya udah aman, uh, udah tahu nih kita mau produksi yang mana, oh ini yang mirip nih, yang paling trending nomor satu aku mau bikin gitu, tapi punya aku dibedain ininya itunya ya. Terus pas lagi live dibawain USP-nya tuh apa, unggulan produk pertama itu apa gitu ya. Jadi itu harus ditonjolin terus di setiap konten, kalau bisa dijadiin hook. Misalkan produk aku ini nggak bisa meleot-meleot, kalau di Magenta Hijab tuh kayak gitu. Sementara yang lain belum tentu gitu kan. Kamu beli yang sama-sama Bella, tapi Bella aku seratnya lebih padat, yang lain belum tentu kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kok. Jadi dimunculin si apa namanya USP-nya itu. Kalau produknya udah mendekati dengan produk trending TikTok, dimunculin USP-nya kita apa, dan rutin dibawain di live, rutin dibawain di konten. 2 bulan, tidak boleh pakai putus, nggak ada dulu liburnya 2 bulan ya. Kalau 2 bulan nggak goal, ganti produk. Oke, berarti itu nggak masuk. Terus juga harga, yang perlu diperhatikan harga juga, harganya harus bersaing di TikTok Shop. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk pertanyaannya Ko Ferdi ya, Mbak Lela. Oke, makasih Kak. Kak Ferdi masih ada ini nggak? Oke, thank you ya Kak. Saya nggak pernah bisa bikin produk viral sih di TikTok somehow. Eh, eh, em, ya, Harus bisa lah, pasti ya. bisa, pasti bisa. Oke, terima kasih ya Kak. Makasih. Sama-sama kok. Next, Kak Tari ya. Kak Indri mau tanya, untuk hijab Malay yang viral tadi, dari mau launching sampai dengan viral, konsisten apa aja yang dilakukan dan apa pakai ads atau enggak? Oke, untuk pertanyaannya Kak Tari, ini untuk hijab Malay yang viral itu. Untuk Magenta Hijab sendiri kita naiknya justru dari live. Dari live duluan, daripada dari konten itu naiknya kita di live duluan. Bahkan dulu si konten kita itu kosong, cuma ada 9 konten doang ya. 9 konten yang tidak pernah ditambah setiap harinya. Tapi live kita itu benar-benar booming setelah kayaknya aku rutin nge-live itu 2 bulan setengah. 2 bulan ya, 2 bulan setengah atau 2 bulan itu tiba-tiba dia narik sendiri algoritmanya, mungkin karena itu ya, dari apa aja yang dilakuin, karena aku nggak pernah bolos nge-live. Aku tidak pernah bolos nge-live bahkan di hari Minggu. Jadi teman-teman kalau udah mau konsisten live ya udah hari Mingguku jalan-jalanku nanti dulu ya. Kecuali udah start live 2 jam baru jalan-jalan kayak gitu, Besti. Jadi nggak boleh nanti ya. Teman-teman juga nggak boleh ganti muka yang aku bilang tadi. Yang
aku pesenin tadi, ganti muka juga jangan dulu, ganti suara jangan dulu, ganti host jangan dulu gitu ya. Ganti suara, ganti muka itu bukannya tiba-tiba berubah suara, Besti, ya. Ganti orang maksudnya. Jadi harus dia yang sama, nge-live 2 bulan, nggak berhenti-berhenti. Itu yang aku lakukan di produk viral aku. Gitu, Kak Tari. Makasih Kak Persiapan. Indri. Oke, siap. Iya, sama-sama. Next ini ada yang raise hand ya, Kak Layo. Bisa Kak langsung ngomong ya berarti ya Kak ya? Mangga, Kak Layo B. Hanim, di unmute. Ya, makasih ya atas kesempatannya. Halo, selamat kenal Kak Indri, aku Hanif Syakina. Eh, Terima kasih atas insight-nya, karena aku baru banget nih dengar-dengar tentang kayak mana cara nganuin algoritma TikTok dan lain sebagainya. Nah, aku ada case gitu. Nah, aku kan mau 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 buat bisnis tuh, mau bisnis fashion, tapi aku tuh mau jual produknya itu ada 2 arah gitu, antara thrift dan barang baru gitu. Nah, problem aku itu adalah nge-branding Instagram. Nah, banyak apa ya, banyak consideringnya banyak gitu loh, kayak misalnya kalau dibuat 2 akun, jadi thrift satu, baru satu, atau dua-duanya gabung jadi 1 akun gitu. Sedangkan problem pemikiran aku adalah ngumpulin followers kan gak mudah gitu ya. Jadi gimana ya, kira-kira tuh ada solusinya nggak untuk branding branding apa sosial media kita gitu untuk 2 produk yang Oke, berbeda. oke. Kakak Layo ya, Kak Layo. Jadi untuk 2 produk yang berbeda itu mau yang mana gitu yang masih galau. Mbak Leila senyum-senyum, Mbak Leila. Kakak kalau kakak bicaranya sama aku sama Mbak Leila yang kita memang menggaungkan sekali produk-produk lokal gitu ya. Kita emang amat sangat musuhan sama thrift, sayang, jujur ya gitu ya. Jadi kita itu justru musuhnya kita itu adalah thrift, barang-barang thrift, barang-barang dari luar, barang-barang murah itu adalah musuhnya kita. Jadi kalau kamu nanyanya sama kita, aku pasti kakak jualan thrift gitu, pasti aku kayak gitu gitu kan. Cuma kalau memang kamu mau dan kamu nyaman gitu dengan itu ya nggak masalah juga gitu. Tapi ya kedua produk itu adalah produk yang berbenturan antara produk baru dan juga produk thrift, terutama kalau produk barunya adalah barang lokal yang kamu produksi lokal dan dari sini gitu loh, nggak dari thrift dari mana-mana gitu ya. Jadi jangan digabung, bikin masing-masing aja. Tapi saran aku lagi ya, aku yang membangun satu brand aja itu benar-benar luar biasa, terkuras segala tenaga, segala pikiran, segala macam-macamnya. Kalau mau duanya jalan langsung itu berat gitu. Saran aku sih kamu kamu mantepin lagi dulu mana nih kayaknya aku lebih beratnya ke sini, aku lebih beratnya ke situ, dimantepin lagi dulu ya. Yang mana terus kamu fokus dulu satu. Kalau satu udah jalan, udah oke, udah tahu iramanya, baru nanti yang satu lagi dibangun gitu. Karena kalau untuk 2 barang-barang itu berat banget. Satu aja tuh luar biasa gitu ya, Besti, Masya Allah gitu ya. Apalagi mau 2 barang-barang. Jadi fokus aja dulu, dimantepin dulu yang mana sebaiknya. Kalau saran aku sih yang baru aja gitu. Tapi kalau kakak lebih nyaman yang thrift juga nggak masalah sih ya, kayak gitu. Oke ya, kalau yo kurang lebih kayak gitu sih. Makasih. Ini bener sih. Makanya aku setahun ngonten, kalau misalnya ada teman-teman yang nanya, Kak, di mana grosir thrift? Aku pasti bilang nggak tahu. Gitu. Dan aku juga nggak merekomendasikan. Benar. Gitu. Iya. Sebenarnya sih mau jual pre-love dulu gitu loh Kak. Sorry Oh, motong I see. ya Kak. Sebenarnya mau jual pre-love dulu. Oh, iya, Cuman iya, iya. gimana ya? Ada juga barang pre-loveku yang thrift juga gitu. Tapi ya kalau Kakak tahu kan kalau barang thrift itu kan pasti dia buatan luar biasanya lebih umur pakainya lebih panjang ya kan, dibanding dengan mungkin komersil di lokal agak kurang gitu kan. Mungkin itu yang harus di-develop gitu kan, harus di-develop untuk di lokal itu seperti itu kalau menurutku. Itu. Jadi ya gitu, aku problemnya adalah gimana caranya, aku problem di kepala aku tuh ngumpulin followers kan lama nih, susah nih. Jadi mau brandingnya yang mana dulu aja atau digabung aja gitu gitu. Harus terpisah, harus terpisah, nggak bisa digabung, itu harus terpisah, Kak. Jadi tahu masing-masing dulu apa namanya si Instagram ini tuh jualannya apa
apa gitu, jangan digabung. Jadi harus dipisahin ya. Oke, terima kasih, Kak. Next, Kak Sweet Time. Iya, Hai sama-sama. Kak, untuk live itu baiknya setiap hari di jam yang sama, jam yang tidak tentu, j- yang sama, jam yang tidak tentu, dan itu mempengaruhi nggak live selalu di jam sama atau jam yang ganti-ganti? Oke. Oke ya. Waktu awal-awal aku mulai live itu banyak sekali seliweran yang menyebutkan live itu di jam yang sama, di durasi yang sama, di set background yang sama. Itu banyak banget yang bilang kayak gitu ya. Sampai kadang-kadang kita tuh ini bener apa mitos, sampai suka bertanya-tanya kayak gitu. Tapi waktu akun baru itu memang bener sih teman-teman ya. Itu waktu untuk akun baru. Jadi kalau misalkan aku rutin live jam 8 pagi, nanti tiba-tiba ada suatu hal yang mengharuskan aku live-nya jadi jam 1 siang gitu. Itu drop view-nya, tapi itu hanya berlaku di akun baru. Jadi kalau akunnya udah stabil, view-nya udah aman kayak sekarang ke akun aku udah 3 tahun gitu ya, mau live di jam berapa aja itu aman gitu. Jadi nggak ngaruh. Dan juga perlu teman-teman tahu lagi, TikTok Shop itu setiap apa ya, setiap kuartal itu ada sakitnya tuh ya, teman-teman perlu tahu juga tuh. Jadi nggak selama-lamanya misalkan dalam 1 tahun itu view aku harus terus-terusan stabil gitu. Jadi nggak ada turunnya sama sekali gitu. Biasanya kan ada tuh kayak gitu. Kenapa sih kok TikTok aku lagi turun? Kenapa sih hari ini jelek? Kenapa sih bulan ini merosot? Pasti ada sakitnya. Dalam setiap tahun tuh pasti ada sakitnya ya. Kadang-kadang kita tanya sama account manager pun kenapa TikTok aku kok kemarin rame, hari ini sepi, atau minggu kemarin rame, minggu ini jatuh banget view-nya, itu pasti ada. Bahkan account manager juga nggak bisa jawab gitu. Jadi bukan karena jam, bukan karena set background yang berubah, bukan karena apa namanya host yang ganti gitu. Kalau akunnya udah lama ini ya, kalau akunnya udah lama, jadi pasti ada naik turunnya view, itu biasa. Dijalankan saja walaupun yang nonton diri sendiri dan admin sendiri. Lanjutin aja udah live-nya tetap, karena nanti dia sembuh sendiri. Videonya adalah tetap live tiap hari, bikin konten tiap hari gitu ya. Jadi untuk jam dan untuk setting dan segala macamnya itu benar untuk akun baru, tapi tidak berlaku untuk akun yang sudah lama gitu ya. Oke, lanjut Mbak Lela. Oke, ini pertanyaannya hampir sama ya dari Kak Ermila sama Kak Fani. Kak izin bertanya, bagaimana memulai buka usaha bisnis, sedangkan posisi kita sedang bekerja sambil kuliah? Ini Kak Ermila. Sekalian dijawabnya barengan. Kak Fani juga, bagaimana tips fokus berjualan di TikTok tapi sambil bekerja? Gimana Kak ini? Oke, nah gini teman-teman ya. Aduh, berat ini jawabnya ya. Teman-teman jujur, aku memang nggak bekerja ya. Aku memang ibu rumah tangga aja. Tapi ibu rumah tangga itu juga pekerjaannya banyak gitu kan. Teman-teman banyak teman-temanku yang lain juga yang profesinya ada yang ASN, ada yang bidan, masih praktek di rumah sakit gitu. Itu ada dan banyak gitu ya. Terus kok bisa gimana mereka? Mereka bisa mengatur waktu dan konsisten dengan itu gitu. Jadi kayak temanku yang bidan itu dia benar-benar yang pulang praktek aku harus nge-live 2 jam, gimana pun caranya itu harus wajib kudu gitu. Tapi nggak bisa kamu backup, kamu kerjain semuanya sendiri gitu. Ini awal-awal, tapi aku belum ada keberanian untuk meng-hire orang ataupun untuk menggaji orang. Kakak, tapi next untuk mengurus segala pesanan, segala rupa keluhan pelanggan ataupun apapun yang mungkin nanti akan masuk kalau kamunya nyambi itu berat gitu. Jadi diusaha ada satu orang yang backup, dan kalau kamu mau fokus kamu yang live itu harus kamunya atur waktu di jam berapapun, pokoknya setelah aku pulang kerja aku harus bisa nge-live gitu, itu harus diatur dulu ya. Kalau udah mantep bisa baru nyemplung, kalau masih ragu-ragu mendingan orang aja semua yang ngerjain, kamu yang di belakang layar kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu deh. Karena kalau di TikTok itu tadi yang aku bilang, wajah kamu tuh dikenali, suara kamu dikenali ya, jadi nanti kalau mau ganti-ganti, kamunya hari ini bisa nge-live, besok nggak bisa gara-gara kerjaan, itu susah berkembangnya nanti. Oke, kayak gitu ya Kak. Next Kak Zafira ya. Kak, misal kalau harga kompetitor itu lebih murah, keuntungan yang kita ambil itu lebih banyak dengan produk yang sama, apa yang bisa kita lakukan Kak? Kira-kira.
Sorry, bentar Mbak, tadi hilang suaranya. Gimana? Ulangi Mbak, sorry. Misal kalau harga kompetitor itu lebih murah, karena margin yang kita ambil itu lebih banyak, padahal produknya sama, itu yang bisa kita lakukan apa, Kak? Oke, kalau di TikTok Shop memang mau nggak mau harga harus bersaing. Bisa kok Kak, dapetin untung lebih tinggi dari kompetitor tuh bisa. Yang penting punya itu, punya unique selling point dan kamu bisa angkat unique selling point-nya itu apa, ya. Jadi unggulnya produk kamu sama kompetitor itu apa gitu. Tapi mirip banget gitu ya. Kayaknya bedanya cuma sekitar 5%. Oke, 5% itu dinaikin gitu. Dikasih tahu ke pelanggan, kenapa kamu harus belinya di aku, karena di aku tuh lebih begini, di aku tuh lebih begitu. Itu harus kamu kamu kasih tahu gitu ke customer, karena customer kan nggak bakalan tahu nih, gue beli di sebelah 30.000 sama nih yang 40.000 di toko kakak, kenapa gue harus pilih yang 40.000 gitu kasarnya kalau dia bicara sendiri gitu ya. Nah itu kamu harus bisa menyampaikan gitu, ini bedanya produkku sama sebelah yang jual 30.000 tuh kayak gini loh. Kayak misalkan tadi balik lagi ke hijab aku, ini seratnya lebih rapat. Kalau kamu lihat kayak gini aja dari kasat mata emang emang kayaknya sama, tapi begitu kamu pakai kamu tahu dia lebih kuat gitu ya. Mau dikena kuat, sebelah kuat enggak kayak gitu gitu. Nah, kamu harus bisa tuh bikin konten yang kayak gitu. Bisa nggak dapet yang kayak gini, yang kualitasnya semantep ini, harganya beda-beda tipis. Naikinnya di unique selling point-nya. Jadi kenapa teman-teman harus rela mengeluarkan dana lebih untuk dapetin produk kamu, itu kamu harus bisa angkat, harus bisa kasih tahu, harus bisa komunikasikan itu baik di konten ataupun di live gitu. Kak Zafira ya. Udah jelas, Kak? Next, Kak Maya. Kak, aku start dua akun TikTok baru ya. Yang pertama jualan produk sendiri, yang kedua affiliate. Tapi yang banyak view-nya tuh yang ada penjual, malah yang Affiliate. affiliate. Apa yang sekarang yang bagus affiliate apa jualan sendiri ya, Kak? Oke, Kak Maya Bandung, kembali pertanyaan aku. Yang affiliate-nya jual barangnya Kakak Maya sendiri atau jual produknya seller? Kalau misalkan jual produknya seller, aku kembali lagi ke pembahasan kita tentang produk tadi. Produk itu punya trafficnya masing-masing. Kalau misalkan produknya adalah produk seller, kalau trafficnya dia udah bagus, udah ada trendingnya, penjualannya udah tinggi, udah pasti dia ke boost. Jadi view kamu walaupun baru mulai juga dia langsung naik, langsung tinggi. Sementara yang di akun seller produkmu kan belum ada trafficnya gitu ya. Produknya kan produk baru, itu masih harus kita cari dulu tuh trafficnya, kerja keras dulu ya dengan si traffic produk itu gitu. Jadi kenapa affiliate-nya kok kayaknya lebih bagus? Ya karena itu, karena si produk sellernya udah trending, sudah punya traffic, atau bahkan si produknya itu di boost iklan sama si seller. Jadi yang nge-live-in bawain produk itu naik gitu. Jadi Kak Maya, aku tanya balik, itu dengan produk yang sama atau produknya di situ? Setiap produk punya traffic kalau di TikTok Shop gitu. Oke, Kak Maya udah jelas mau ikut ngomong. Kalau udah ya. Next, Kak Fitria. Kak, lebih baik live di jam yang sama dan minimal berapa lama? Ya, live di jam yang sama itu betul ya untuk akun baru tadi ya Kak. Kalau akunnya udah lama, udah lebih dari setahun atau udah stabil view-nya setiap live itu udah dapet view terus, sudah ada penjualannya terus, itu live jam berapapun nggak ngaruh. Tapi kalau akunnya akun baru, apalagi baru cari algoritma, baru cari view, diusahakan di jam yang sama minimal 2 jam sehari. Minimal 2 jam tanpa diputus. Kayak gitu. Oke. Ini pertanyaan yang sama ya sama Kak Rizky juga. Satu hari berapa kali ya Kak? Durasinya minimum berapa lama? Jadi minimal 2 jam. Tapi kalau bisa kita extra mile ya Kak ya. Yang seller lain 2 jam, kita 3 jam. Ya, Kalau bisa. Tapi yang paling penting ya betul. konsistennya. Konsistennya. Betul sekali. Mm-mm. Kalau misalnya hari ini bisa 3 jam, taunya besok 1 jam, mendingan dipertahankan yang 2 jam terus. Iya. Kak Putri nih, tiba-tiba bawang. Kak, jualan saya ini bawang goreng. Kalau live nggak pakai muka, kira-kira aman apa enggak? Oke, aman saya Kakak. Jadi aku juga punya teman yang dia jualan produk-produk snack makanan ringan gitu ya. Jadi live-nya tanpa muka itu aman kok.
selama produknya ada pergerakan. Jadi jangan dibikin stay kayak foto dia. Jangan dibikin stay kayak apa namanya? Kayak kita nyorot cuma nggak bergerak, cuma ngomong-ngomong doang gitu ya. Tapi dibikin pergerakan, dibikin movingnya. Aman kok, nggak apa-apa dan boleh banget. Dicoba aja Kak, dulu. Udah coba belum Kak ya? Atau kayak izin abang-abang tanya. yang goreng kerupuk tuh live-nya. Pasti tahu deh. Iya, Nah Kak itu kan Indri. lebih menarik tuh kalau bisa kenapa enggak kayak gitu ya. Iya. Gini, Assalamualaikum. Putri mau nanya lagi. Waalaikumsalam. Ya. Oke, Jadi, oke. pas bulan Oktober itu, Putri udah buka akun ya, Kak. Putri live nih. Mama goreng bawang, Putri videoin gitu kan. Nah, udah seminggu, udah hampir sebulan. Udah aku juga udah posting-posting, udah banyak yang view gitu. Udah ada like-nya. Terus udah ada yang minta, Mbak, dikirimnya gimana caranya. Nah, saat itu aku belum bikin akun ini apa sih namanya akun seller gitu kan. Terus Sellernya ya. terus pas mau dibikin akun seller ternyata akun aku ke ban kena video Hmm. valuation dan ternyata pas kemarin ada edukasi dari TikTok itu dari kecamatan em, akun aku kena valuation karena ada silat Ya ada apa? Sorry cutter Kak, gitu. keputus. Jadi karena video live aku kelihatan ada cutter cutter Oh cutter iya, buat ngiris iya, gitu. Jadi iya, iya. akhirnya sama apa namanya yang ngasih tahu dari orang TikTok itu dibilang bikin akun baru aja lagi gitu. Nah, Iya, benar. misalnya Iya. misalnya gini Kak Indri, kan aku kan udah punya banyak video gitu di akun sebelumnya. Misalnya akun yang video akun lama itu videonya aku tarik terus aku taruh di yang baru itu bakal naik juga apa aku sebaiknya bikin konten lain gitu dari akun yang sebelumnya. Oke, iya, benar kan ya kata aku tadi ya. Kalau cutter itu nggak boleh gitu kan, langsung dia langsung blast 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 tuh ya hilang ya. Ya emang nggak boleh banget itu Kak, benar-benar pelanggaran berat katanya kalau di TikTok ya. Jadi bikin akun baru itu udah bener banget, bisa nggak ditarik? Kalau akunnya udah lama nggak aktif, tarik aja nggak apa-apa. Tapi jangan kecolongan lagi ya, karena kadang-kadang kalau kita udah kena pelanggaran itu dia lebih sensitif. Jadi kayak lebih ngebaca, oh ini akun yang sama, kenal lagi, kenal lagi, kenal lagi, kenal lagi gitu. Jadi kamunya selektif dulu, diliatin bener-bener, jangan sampai kecolongan lagi. Ditarik juga nggak apa-apa, selama akun yang lamanya udah nggak aktif lagi kan, udah kembali diaktifin lagi gitu. Misalkan dia belum kena band permanen, kena band sementara, terus nanti kamu aktifin lagi itu jangan, karena nanti dua-duanya malah kena pelanggaran semua, dia duplikasi konten gitu. Kalau udah mau bikin baru, mau pindah, udah pindah aja, move si kontennya nggak apa-apa, tapi lagunya dibaru-baruin, kalau bisa judulnya dibaru-baruin, itu nggak apa-apa kok. Terus nanti pas live lagi, berarti kakak tuh live-nya udah ada peminatnya tuh kak, udah lumayan tuh kalau udah Iya, mulai ada yang respon-respon kayak gitu ya. iya. Segera dibikin seller Sayangnya aku centernya, nggak terus nggak langsung ada masukin keranjang kuning. uh-uh. Hmm. Saat itu nggak ada nggak tahu gimana caranya bikin keranjang kuning. Jadinya mereka check outnya lewat DM, jadi Oke. lewat aplikasi lain lagi gitu. Oh, nah Iya, itu cuman juga terlarang juga tuh di TikTok iya tuh. Kalau ketahuan juga kena sebenarnya ban ngeri lagi juga tuh. saya ngasih ngasih link lain gitu kayak ya ini Iya. gimana terus akhirnya dari waktu itu kan Heeh. aku ikut UMKM kota gitu terus banyak deh dari tahun ini sih alhamdulillah aku udah punya registrasi halal, PRT sama hak merek dagang kaki itu. Jadi legalitas nih aku udah aman nih gitu. Kalau Keren. misalkan mau nambah reseller di Iya, tiap kota, aku tuh udah pede gitu loh Kak. Walaupun bawang goreng nih udah banyak bisa. yang bikin gitu kan. Setidaknya aku unggul di legalitas gitu. Iya, Kayak gimana iya. caranya naikin di TikTok Oke, lagi nih udah ke dimantepin aja udah. gitu. Udah dilupakan aja, move on aja, dilupakan aja yang lama itu ya. Udah di move on aja, bikin akun baru, mulai lagi dari awal. Itu tadi semangat tiap hari, jangan putus kontennya, jangan putus nge-live-nya ya. Kamu berarti udah dapet tuh caranya menarik perhatian. Jadi jangan diudahin, oke? Udah tinggal dikit lagi tuh perjuangannya. Lanjutkan, semangat Kak Putri. Gitu. Makasih Kak Henry. Makasih Kak Laila. Assalamualaikum, Kak. Oke, eh Assalamualaikum, Kak. eh, bentar aku Oh ya, urut oke, dulu oke. ya Kak ya. Iya, iya.
Kak Zafira nih, sepengalaman kakak live paling rame di jam berapa? Random. Random itu random banget, Kak. Kalau paling rame di jam berapa itu masing-masing akun punya traffic masing-masing. Jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi misalkan aku rame di jam 8 gitu, kamu juga rame di jam 8 itu enggak. Jadi dia kebentuk sendiri tergantung kamu yang bikin traffic awalnya, kamu yang memulainya ya. Jadi nggak ada traffic rame, traffic ini, traffic itu, kan suka bilang kayak gitu nih, jam rame TikTok gitu. Enggak, itu hoax. Hoax itu enggak bener ya. Jadi kamu yang membentuk sendiri pola akunmu itu kamu. Kayak gitu. Iya. Harus dicoba-coba. Jadi kalau pas nge-live misalnya Iya, pagi, terus nanti siang, sore, malam, nanti kakak riset sendiri kira-kira audiensnya paling banyak di jam berapa yang di gitu. Baru kapan. itu Ya diterusin ya kak ya. betul. Mm-mm. Next ini ada yang raise hand, sweet time. Ayo mangga kak. Hmm. Halo, Assalamualaikum, Kak. Ya, Waalaikumsalam. Kak, aku mau, ini kan aku kan baru nih ya, baru terjun di ini kan TikTok nih ya. Tadi ilmunya sih, Alhamdulillah masukannya banyak banget buat aku. Cuma kalau yang aku mau tanyakan, misalnya aku tuh mau jual, seperti kakak bilang kan kita gongin dulu di satu produk gitu ya. Kita gongin satu produk nih, misalnya kita belilah tuh barang itu ke agen supplier gitu ya. Hanya Mm-mm. satu seri doang gitu Kak, misalnya mewakili warna masing-masing gitu ya di satu Oke. item. Nah, terus misalnya kita live nih, live terus menerus. Yang aku bingungin itu produk ini apa? Selama 2 bulan kan trennya baju, misalnya baju ya, tren baju itu kan cepat berganti ya. Nah, itu kira-kira Mm-mm. gimana ya Kak? Ketinggalan nggak? Maksudnya aku tuh bingungnya, aku nge-live-in barang tersebut terus menerus di apa? Di 2 bulan pertama trennya akan hilang nggak? Satu, kedua, terus ke suppliernya tuh gimana ya? Apa namanya? Tiba-tiba nanti barangnya nggak ada lagi kalau kita mau beli gitu. Biasanya gimana ya Kak kalau kayak gitu? Mm. Oke, jadi kalau baju emang Mau stok banyak kan nggak mungkin treatmentnya karena agak baru mulai gitu kan, nggak berani lah gitu. oke. Iya, 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 paham, 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 paham. Nah, kalau yang baju memang itu ada sedikit perbedaan ya, perbedaan pola. Karena baju itu kan banyak sekali model ya, Kak ya. Cuma mungkin lebih dipahami lagi tren naiknya. Nah, kamu jualnya yang serupa, serupa dengan itu, terus balik lagi ke si USP-nya itu, unique selling point-nya kamu itu, yang harus kamu tonjolin tuh itu. Terus gimana nih, cepet banget kan berubahnya? Nggak masalah kalau kamu punya beberapa variasi produk, tapi si akun kamu itu harus benar-benar konsisten jualannya baju terus gitu. Kakak tangkap nggak ya maksud aku? Jadi misalkan live kamu nih udah bawain atasan gitu, atasan terus, atasan terus, atasan terus. Jangan tiba-tiba nanti kamu promosin lagi hijab gitu. Jadi benar-benar di atasan aja. Nggak secepat itu juga kok, 2 bulan udah turun ganti model tuh nggak secepat itu juga sih biasanya. Karena aku juga jualan jualan baju ya. Biasanya bertahannya tuh lumayan lama juga sih ya, tahunan juga kok Kak. Jadi trendingnya itu nggak secepat itu melorotnya itu nggak, kecuali baju dengan gambar-gambar karakter tertentu ya, kayak sila bubu kayak apa itu, nah ya mungkin. Kalau yang model basic itu nggak terlalu cepet. Terus misalkan kakak udah punya nih yang ada penjualannya gitu, misalkan aku punya model bajunya sekitar 5, aku udah ada yang ada penjualannya 1 atau 3 deh produk yang terjualnya itu dibikin di, misalkan kamu live itu dibikin di keranjang paling atas. Jadi buat mancing trafficnya tuh dari itu yang udah ada penjualannya dulu ya. Jadi biar yang bawah-bawah yang model lainnya, istilahnya model barunya itu juga keangkat. Tapi jangan yang model baru kamu naikin di pin paling atas, atau kamu bikin video produk yang belum terjual itu kamu taruh di paling atas. Masukin dulu yang udah ada trafficnya, udah ada terjualnya 1 atau 2 deh. Itu dibikin sebagai produk pancingan gitu. Jadi kalau kamu mau mau promosiin baju yang model-model lain, tetap sih traffic produk yang udah ada penjualannya itu tetap ada di atas. Jadi dia masih masuk gitu sih. Apa namanya? Si customer yang sebelumnya udah tertarik dengan produk yang udah ada trafficnya tuh masuk untuk melihat produk yang baru lagi kayak gitu kurang lebih ya. Jadi usahain yang sebelumnya sudah menarik minat customer itu tetap adanya di atas dulu gitu.
Kayak gitu juga untuk konten ya. Jadi kalau kamu bikin konten, tapi produknya ada yang baru, karena kalau baju kan cepet ya ganti-ganti modelnya, ada yang baru tapi aku belum ada dapet traffic di produk yang baru ini, masukin aja dua dua di keranjangnya itu. Jadi tetap yang udah punya traffic di paling atas, yang keduanya yang si produk baru itu gitu. Jadi dia ketarik juga sama trafficnya produk yang udah ada penjualannya. Kayak gitu Kak Sweet Time kurang lebih. Ada pertanyaan lagi nggak, Kak? Kakak Sweet Time, mudah-mudahan dipahami ya penjelasan aku. Hmm, 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 hmm. Karena tidak ada sanggahan. Next, tadi ada Kak Fitra ya, mau tanya juga, Mangga. Oh, Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak, aku kan juga baru-baru ini baru mau terjun di TikTok Shop. Alhamdulillah udah dari tadi udah dengerin dan alhamdulillah udah punya materi yang kira-kira akan insya Allah mau diterapin di TikTok Shopnya. Masya Allah banget daging semua. Tapi nih aku rada kebingungan nih Kak. Ini kan aku kan produk aku itu abaya ya, abaya dari impor. Jadi produknya tuh abaya Saudi. Nah, yang jadi beberapa abaya itu kadang-kadang aku nggak masukin di keranjang kuning itu. Itu nggak apa-apa Kak? Apa harus pakai keranjang kuning? Sebenarnya sih aku tuh kemarin aku udah coba-coba untuk live juga. Untuk live itu kan aku juga baru tahu nih karena harus satu muka dan satu suara. Tadinya aku di mix sama admin aku. Berarti kalau kayak gini harus satu muka dan satu suara berarti yang akan yang insya Allah ke depan. Dan yang kedua ini aku mau nanya gini Kak, kan ini kan produknya produk luar gitu aja. Aku kan kadang terkadang tuh di live aku tuh aku bilang ada kalau mau lihat ada butiknya loh. Itu tuh pelanggaran gak sih? Gitu. Oke, oke Kak Fitria. Jadi kalau pemberitahuan lokasi itu termasuk salah satu pelanggaran, nggak boleh. Karena apa? Karena TikTok Pantes mau kemarin kita dapat. itu ya. Karena TikTok mau kita itu apa ya, sportif gitu. Kamu aku kasih view gitu. Kamu jualannya juga lewat aku gitu. Jadi jangan kamu Oh, aku kasih view tapi kamu mau jualan lewat channel lain, mau manggil orang tapi nggak memanfaatkan aku, nggak kasih apa timbal balik ke aku gitu istilahnya ya. Kamu bayar sewa dong nih, udah aku kasih tempat untuk jualan kamu bayar sewa. Jadi kalau misalkan kita mengarahkan ke lain itu termasuk salah satu pelanggaran, walaupun itu mengarahkan lokasi ya, lokasi toko, lokasi tempat, ataupun ya kamu datang aja ke tempat aku nanti belanja di sini, itu nggak boleh gitu, emang nggak boleh, salah satu pelanggaran gitu. Terus tadi yang produk Saudi itu ya Kak, iya benar. produk Saudi, Itu mm-mm. sebenarnya aku first hand Ya jadi emang dia eh, harus itu harus dimasukin di ke satu keranjang muka itu kuning benar. kah atau gimana gitu. Ya keranjang kuning kalau memang untuk berbisnis, tadi kembali yang niatnya mau ngomset di TikTok, berarti keranjang kuningnya harus ada. Kakak kalau misalkan mau lihat akun Magenta Hijab, Hmm. itu semua video kita tidak ada yang tidak berkeranjang kuning gitu. Tapi sebenarnya kamu boleh bikin video tanpa keranjang kuning untuk memancing traffic. Jadi untuk memancing traffic masuk ke live itu. Kalau misalkan mau bikin video tanpa keranjang kuning. Jadi tapi biasanya orang-orang yang suka bikin video tanpa keranjang kuning itu yang akunnya live-nya 24 jam. Nah, Hmm. gitu. Jadi siap nggak nih live 24 jam? Karena video TikTok nggak tahu kapan viralnya, nggak tahu. Nggak ada loncengnya dia. Teng, 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 ini mau viral. Itu nggak ada gitu ya. Jadi kalau biasanya dari yang sepengamatan aku, teman-teman yang
sering upload video tanpa keranjang kuning, itu kan berarti dia tidak menghasilkan omset kan dari konten tersebut gitu. Kalau aku yang live-nya sehari cuma 2 jam, maksimal 4 jam itu sayang banget gitu. Kalau sampai ada video kita yang FYP, tapi kita nggak ngomset dari situ, itu kayak ngelepasin apa ya Kak? Kayak nangkep ikan hiu terus kita lepas gitu tanpa menghasilkan apa-apa gitu. Ih, sayang banget gitu. Tapi kalau teman-teman yang live-nya 24 jam, memang dia punya tim live yang siap 24 jam, itu biasanya mereka sengaja untuk upload video tanpa keranjang kuning untuk memancing traffic masuk ke live kayak gitu. Hmm, Kayak gitu kurang lebih oke, ya Kak oke. Fitri ya. Oke, makasih. Nanti Kak Fitria. Iya, sama-sama. Lanjut ke Kak Pipin. Kak live di Shopee juga nggak? Kenapa lebih milih di TikTok nih? Algoritmanya beda nggak, Kak? Beda sayang, beda banget. Kakak kalau pertanyaannya, kenapa lebih milihnya di TikTok Kak? Admin Shopee mahal sayang, Masya Allah ya. Admin Shopee tuh akhir-akhir ini benar-benar ngegetok banget. Udah gitu, Shopee aku adalah garis lurusnya Instagram aku gitu. Jadi dia udah benar-benar nggak dia apa-apain, tapi dia ada orderan masuk dari Instagram. Jadi yang di boost adalah iklan Cepas atau iklan Instagramnya gitu ya. Jadi Shopee-nya udah diem cicing-cicing we lah kamu lah di situ ya. Harga TikTok aku dan harga Shopee aku tuh beda loh gitu. Karena apa? Karena admin Shopee sangat tinggi. Dan juga yang saat ini yang super duper sangat tinggi, yang tiba-tiba meledak, yang tiba-tiba naik sendiri tanpa iklan, setahu aku yang saat ini bisa ngasih itu TikTok. Tuh. Makanya kenapa kok kakak fokusnya lebih ke TikTok ya, karena TikTok untuk akun yang apalagi akun-akun baru, wajah-wajah baru, toko-toko baru itu kayak dia bener-bener royal sama view gitu. Kalau kamu berhasil dapetin hati si customer, berhasil dapetin hati penonton konten dan penonton live ya. Jadi dia benar-benar jor-joran. Oke, organik aku kasih semua ke kamu tanpa iklan, tanpa apa, hanya biaya pelayanan dan biaya pemesanan yang masih belum setinggi Shopee. Sedangkan di Shopee itu tanpa iklan udah agak sulit, terus biaya admin dan segala macamnya terus menerus naik. Jadi Shopee aku memang tidak dioptimasi, jadi dia hanya menjadi garis lurus dari Instagram aja kayak gitu kurang lebih Kak, gitu ya yang Udah nanya jelas ya Shopee dan mudah-mudahan ya TikTok. Kak Pipin. Nextnya Kak Islan. Kak, kalau aku awal jualan satu brand, tapi ada 2 produk hijab digabung sama gamis, apakah bisa kedua-duanya dikenalin? Atau lebih baik kenalin salah satu dulu? Bisa. Kasih. Bisa. Dua produk gamis dan hijab masih seiringan, jadi bisa dua-duanya kamu kenalin. Tapi mungkin nanti kalau misalkan naik, dia naiknya salah satu dulu ya. Jadi dia boomnya salah satu dulu, yang satunya jadi kayak pendamping gitu. Kayak kita jualannya langsung booming dia. Nanti dia viralnya satu-satu gitu. Nanti kalau misalkan udah ada yang viral baru difokusin produk-produk lainnya balik ke gamis lagi misalkan gamis yang naik, tapi kalau hijab yang naik ya produk selanjutnya dilanjutin ke hijab lagi kayak gitu. Jadi dia jatuhnya salah satunya jadi produk pendamping kayak gitu ya Kak. Oke, next Kak Hani. Kak, kalau misalnya nge-live TikTok tanpa wajah itu ngaruh nggak? Tadinya mau liatin produknya aja khusus tanpa live wajah. Mohon pencerahannya. Nggak kok, aman kok Kakak, kalau jualannya makanan itu juga tanpa wajah aman kok, aman, masih bisa banget diterapkan ya, tanpa wajah itu nggak apa-apa. Yang penting tadi itu ada pergerakan, si produknya ada pergerakan, nggak stay, nggak diem aja di satu sorotan, jadi kayak nggak ada pergerakannya, hanya suara aja, itu nggak boleh. Jadi harus ada pergerakan, jadi kamu sambil pegang-pegang sambil diapa-apain deh produknya, itu aman, masih bisa. Kak, tadi Kak Rizky itu raise hand, tapi masih nggak ya? Oh ya, Kak Rizky PS mau langsung ngomong ya? Enggak. Ya, halo Kak, selamat malam. Malam. Kak, Malam aku mau Kak tanya Rizky. ya, seberpengaruh apa review customer yang ada di online? Karena selama ini yang aku kan baru mulai untuk online tuh Kak. Kalau online mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi eh, katanya tuh ada pengaruh besar kalau memang calon itu melihat review review produk kita, sedangkan kita itu di online itu belum ada penjualan gitu Kak gitu. Terima kasih.
Oke, Kak Rizky. Kalau pengaruh review produk adalah kayaknya sebagai pemancing, pemutus, pembuat keputusan jadi atau enggaknya customer check out aja sih, lebih ke situ. Kalau mempengaruhi traffic atau enggak mempengaruhi ya. Jadi yang mempengaruhi traffic atau enggak itu teman-teman penonton konten, penonton live banyak klik produk atau tidak, banyak check out atau tidak, nilai penjualan dan segala macamnya ya, traffic keluar masuk ke produk itu banyak atau tidak itu pengaruh. Tapi kalau untuk review enggak sih, dia lebih ke pembuat keputusannya customer aja, bisa jadi check out gara-gara review atau enggak jadi check out gara-gara review kayak gitu sih. Tapi kalau untuk mempengaruhi traffic atau mempengaruhi apa sih rame atau enggaknya konten ataupun live kita itu enggak terlalu pengaruh ya, enggak terlalu ada pengaruh signifikannya. Dia pengaruhnya ke pemutus pembeli, jadi beli atau enggak gitu. Kalau review produk enggak terlalu pengaruh. Kita balik aja kalau misalnya kita jadi Kayak gitu ya, customer, Kak ya. Rizky. Kita jadi customer terus tertarik sama barang, kita masuk ke tokonya belum ada penjualan, kita kan masih ragu ya Kak ya. Kita kalau misalnya di sisi Lebih customer, ke situ. gitu. Ini Kak Fitria udah. Kak Rizky ada sanggahan atau pertanyaan lain nggak? Enggak, Kak, sudah jelas. Terima kasih, Kak. Oke, Oke. makasih juga. Kak, kalau pet muncul saat live, apakah bisa termasuk pelanggaran? Apa? Pet, pet binatang peliharaan. Oh, enggak sih. Sejauh ini sih aku belum pernah dengar ya tentang pet masuk ke live, ada pelanggaran atau enggak. Belum pernah dengar ya, tapi kadang-kadang TikTok juga suka ada gebrakan barunya setiap saat. Dia selalu mengembangkan pelanggaran-pelanggarannya tuh ya. Yang tadinya enggak, yang kayak terlaris, yang tadi aku bilang terlaris, termurah, termantep, itu kan tadinya enggak pelanggaran kan. Teman-teman terus menyamarkan bahasa WhatsApp menjadi wawa, wowo, wewe, dan sebagainya itu tidak pelanggaran, tapi sekarang udah jadi pelanggaran. Tahuan aku sampai saat ini sih belum pernah dengar pet termasuk pelanggaran, tapi kalau baru-baru ini sudah terupdate menjadi pelanggaran juga belum pernah dengar itu. Mungkin bisa, tapi kayaknya enggak sih Kak, belum pernah dengar. Malah yang jual makanan-makanan binatang itu ada binatangnya biasanya ya? Iya, Tahu benar. aku, Yang kayaknya suka jual si kucing Pororo kan bajunya iya. juga suka ada Pororonya. Dan ada keranjang kuning kayaknya nggak masalah ya Kak ya, malah. Iya, aman-aman aja. Oke, next Kak Putri Rahmawati. Kak izin tanya, kalau live gitu ngeboost iklan nggak sih? Ngeboost iklan. Oke, jadi tadi aku udah sampaikan kurang lebih juga di materi. Untuk awal-awal sampai 2,5 tahun terakhir deh, aku tuh tanpa iklan. Magenta Hijab itu running benar-benar organik tanpa iklan. Tapi akhir-akhir ini kita udah mulai pakai iklan tipis-tipis, sedikit-sedikit, nggak banyak-banyak ya. Karena apa? Karena kayaknya memang udah jatah organikannya udah mulai habis ya. Jadi kayak udah kena tegur juga beberapa kali sama account manager. Ayo dong Kak, ngiklan gitu. Udah mulai dicolek-colek terus. Jadi ini mulai ngiklan sedikit-sedikit gitu ya, tapi sebelumnya itu nggak iklan sama sekali bahkan. Oke, kalau boleh tanya nih Kayak Kak, gitu Kak Putri. iklannya Kakak iklan live apa konten? Iklan live apa iklan live langsung di live-nya, karena tadi ya Magenta itu lebih naik di live. Jadi kita tuh penjualannya paling besar persentasenya di live. Di konten naik nggak naik, tapi juga nggak sebesar live-nya kita gitu. Jadi yang kita iklankan apa? Live-nya langsung. Jadi kita nggak ngiklanin, karena ada kan iklan yang dari video terus narik traffic-nya masuk ke live gitu ya. Ada. Itu kita nggak pakai. Kita pakainya yang langsung masuk ke live. Gitu. Next Kak Siti Milka, aku jualan hijab juga dan banyak banget saingannya. Aku jual Paris Jepang Ori dan langsung berhadapan sama Not The Label, Lozi, pokoknya brand-brand gede. Gimana sih Kak biar kita yang masih brand baru bisa dapat market share yang bisa bersaing dengan brand-brand besar? Ini aku upload VT sehari 3 kali, muka dan suara selalu sama. Penonton mulai naik ke ribuan, tapi masih tetap nggak ada penjualan. Bisa dibantu apa Oke. nggak Kak?
Kak Siti, hai Kak Siti, salam kenal. Balik lagi Kak Siti ke unique selling point. Kalau mau menyaingi top 3, itu berat, kakak, sulit ya, tangganya berat sekali. Apalagi kita mau bersaingnya sama Lozi, sama dan sebagainya ya. Kenapa nggak dicari pembedanya produk kamu sama produk Lozi, bedanya di mana gitu. Misalkan, kak aku tapi mau jualnya tetap si, apa namanya, si Paris Jepang gitu. Oke, dibedain dikit, entah jahitan aku kayak gini loh bedanya. Eh, yang lain pakai neci, aku pakai jahit tepi. Yang lain pakai apa, aku pakainya apa gitu, atau kan punya aku ada bordirnya, atau punya aku uh, set warnanya lebih banyak gitu. Jadi jangan berusaha menjadi top 3, tapi kamu keluar dari itu, bikin unique selling kamu, apa yang bikin teman-teman yang lain itu gue harus check outnya di sini nih, soalnya yang punya ini cuma kamu nih gitu kan, yang punya ini cuma kamu. Kalau punyamu sama punya Lozi sama, punya Nak The Label sama, sementara Nak The Label punya mukanya Dinan yang seluruh TikTok udah tahu siapa itu Dinan gitu, gimana kita mau nyainginnya gitu kan kak ya. Jadi kita naikinnya dari si produk gitu. Kembali lagi ke tadi, unique selling point-nya si Paris Japan kamu tuh apa gitu ya, dicari dulu, yuk diulik-ulik lagi ya, diulik-ulik lagi. Oke. Next Kak Hani, Kak, kalau untuk jasa host live, katanya pakai sub akun gitu, apakah aman? Karena posisinya saya belum bisa konsisten live karena kesibukan yang lain. Please advice. Jasa host live, terus terang aku belum pernah pakai dan belum pernah coba, tapi tahu beberapa teman yang punya jasa tersebut, ataupun ada teman-teman yang juga pakai, insya Allah aman sih Kak ya, selama si agensinya itu terpercaya ya. Hati-hati cari agensi, kan aku juga pernah ketipu sama agensi gitu ya. Jadi kamu harus tanya-tanya, banyak tanya-tanya deh sama yang pernah pakai, sama yang pernah apa namanya, yang punya pengalaman sama agensi tersebut. Jadi banyak cari tahu dulu tentang agensi itu. Oke. Banyak sih yang aman kok, nggak usah takut ya. Jangan gara-gara aku pernah ketipu jadi nambah takut gitu, enggak kok. Yang amanah juga banyak. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Ini oke, next. Aduh, ke scroll. Bentar, tadi Kak Hana. Kak, sekarang itu banyak banget yang live jualan dan check out melalui WhatsApp dan DM. Terus harus DP atau live di TikTok, tapi check outnya di Oren. Nah, itu gimana, Kak? Sebenarnya efektif seperti apa untuk brand new? New brand fashion ya. Ya. Nah, itu tadi aku sarankan ya Kak, kalau bisa nggak usah. Apalagi kalau kita udah mantep, kita mau nyemplungnya di TikTok Shop gitu, kita mau lama ada di TikTok Shop, karena itu adalah pelanggaran gitu. Jadi cepat atau lambat, kalau mungkin emang kok kayaknya, tapi akun yang aku lihat nggak kena pelanggarannya, dia perlahan-lahan, memang nggak langsung kebaca gitu loh kak. Kan akun TikTok itu nggak tahu ya berapa banyak ya, ratusan ribu bahkan lebih gitu ya, sebanyak apapun satu orang aja bisa punya akun TikTok lebih dari satu gitu. Jadi nggak secepat itu juga kebacanya, tapi nanti next dia sudah kebaca sebagai pelanggaran, itu udah kenanya bertubi-tubi, nanti ujung-ujungnya apa, ujung-ujungnya akunnya hilang gitu. Baik, harus mulai lagi dari awal. Jadi kalau kamu memang udah serius pengen nyemplung, ya udah, jangan, nggak usah gitu, nggak usah lakukan apa-apa yang terlarang, jangan gitu ya, dihindarin aja. Memang kayak gitu lebih cepet, iya, karena live tanpa keranjang kuning cepet dapat view. Karena apa? Karena nggak, apa sih maksudnya, TikTok menilainya sebagai ini orang nggak cari uang, jadi gue ya bus-bus aja, nggak ada nothing tulus gitu. Tapi kalau orang-orang yang cari uang, dia harus bayar ke gue juga gitu, kata TikTok kan. Ini dia ngebus nggak, ngiklan nggak, dia ngasih duit nggak nih ke gue. Kalau dia ngasih menghasilkan ke saya, ya saya bus, kata TikTok. Kalau dia nggak ngasih apa-apa, ya ngapain ya saya bus, nanti aja. Kalau emang dia benar-benar menarik menurut customer, menurut penonton, menurut audiens TikTok, baru ke bus gitu kan. Kalau dia standar-standar aja, ya dilihat dulu memberikan impact ke TikToknya, maksud aku ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, next Kak Putri. Kak, bus iklan nggak kalau kalau live? Ini udah dijawab ya tadi. Iklan live, Ya udah bus dijawab. ya. Mm-mm.
Kak Maya, Kak banyak yang live baju diarahinnya ke WA, jadi ordernya manual di WA. Jawabannya Kalau sama untuk kan akun ya? baru bisa tadi ya. Kalau untuk akun mau lama ada di TikTok, nggak usah cari gara-gara. Oke. Oke nih Kak Zuster, Kak ads Instagram garis lurus ke Shopee benar-benar pengaruh ke penjualan atau hanya buat awareness aja? Settingan Oke. ads-nya juga berpengaruh ke hasil jadi ads Instagram juga nggak? Oke. Kalau untuk brand awareness atau untuk penjualan, Kak, aku termasuk salah satu orang yang tidak idealis gitu ya. Aku nggak terlalu kenceng tentang yang namanya brand awareness. Aku jualan cari omset gitu ya. Jadi pasti ujungnya tombak akhirnya itu yang aku cari adalah penjualan, sales gitu. Kalau untuk brand awareness aku nggak pakai iklan, tapi aku pakai endorsement, aku pakai beberapa artis, KOL gitu ya. Tapi kalau untuk iklan garis lurus dari Instagram ke Shopee itu benar-benar untuk menghasilkan penjualan sih, untuk omset. Gitu. Oke, berarti langsung konversi ya Kak, kalau nge-ads ngapain brand awareness Iya, ya? konversi. Nih Kak Biyung, pertanyaan pertama, Kak menurut Kak Indri, COD itu ngaruh nggak untuk naikin omset? Dan yang kedua, kalau sudah terlanjur produksi dan ternyata nggak jadi winning product, gimana caranya untuk mengantisipasi supaya tidak jadi dead stock? Oke. Kakak, COD itu berpengaruh atau enggak? Sangat berpengaruh. Apalagi di saat ini ya, di zaman sekarang yang mayoritas orang-orangnya pengennya COD. Apalagi toko kita baru. Itu biasanya masih pada takut atau nggak ngerti deh gimana. Tapi memang polanya saat ini tuh udah transaksi COD itu udah lebih jauh lebih tinggi daripada tidak COD. Jadi COD itu pengaruh apa enggak? Pengaruh banget. Jadi lebih baik ya udah diaktifkan aja, siap aja untuk terima retur ataupun tidaknya. Jadi buka aja COD-nya kayak gitu ya. Kalau udah terlanjur produksi ternyata tidak winning, caranya gimana? Cara aku itu dijadiin produk bundling. Biasanya begitu. Kalau cara aku ya, kalau misalkan untuk mengatasi dead stock itu biasanya aku kayak gitu. Jadi misalkan nanti di sesi tertentu kayak tanggal kembar, kayak tanggal-tanggal akhir tahun kayak gini kita bikinin sale yang misalkan kamu check out 3 hijab nanti ada gratis dead stocknya kayak gitu. Tapi ya harga 3 hijab itu udah harus termasuk si harga dead stock itu minimal ya baliklah tipis-tipis gitu, dapatlah untung tipis-tipis gitu, jadi dia keluar juga, kurang lebih kayak gitu kakak Biung. Benar-benar menjawab ya Kak Biyung. Neska Zafira, tanya lagi Kak, kalau jualan di TikTok Shop apakah otomatis terupload di Topet atau beda ya? Beda kak, jadi untuk si TikTok itu sekarang namanya kan udah berubah semua ya, udah bukan TikTok Shop lagi tapi jadi Shop Tokopedia. Tapi si Shop Tokopedia dan juga Tokopedia itu beda, beda aplikasi, beda semuanya, beda segala-galanya ya, jadi beda. Jadi kalau kamu live terus kamu sebut Tokopedia itu boleh nggak kak? Enggak. Tetap nggak boleh kak, walaupun dia sudah di bawah naungannya Tokopedia. Tapi kalau kamu menggaung-gaungkan si Tokped itu kamu sebut-sebut tetap aja itu pelanggaran ya. Jadi shop Tokopedia atau TikTok dan Tokopedia itu berbeda, berbeda benar-benar beda pol gitu. Neska Zuster, ini pertanyaan terakhir. Untuk settingan ads Instagram itu gimana ya Kak? Langsung masuk ke halaman Shopee atau ke halaman Instagramnya? Kalau ini lebih ke teknis sih Kak Zuster, untuk ads itu lebih agak-agak rumit ya, apalagi untuk yang dilarikan ke Shopee ya, itu kita pakainya Cepas, dan aku juga udah nggak handle Cepas aku sendiri sih, jadi kalau untuk ditanyain seputar iklan Instagram lari ke Shopee itu aku nggak jago juga gitu ya, jadi ada tim yang handle sendiri gitu, tapi dia bisa namanya iklan Cepas. Coba kakak cari-cari di praktisi yang lain yang lebih jago ya. Kalau saya di iklan Cepas kurang jago gitu, saya jagonya di TikTok Shop gitu. Ya, nanti kakak bisa googling namanya ads CPAS. Itu kayaknya singkatan dari collaboration. Pokoknya S-nya tuh Shopee. Jadi dia tuh ngiklan dari Meta langsung check out-nya ke Shopee. CPAS ya. Kakak bisa googling, belajar sendiri nyetingnya juga. Nah, next. Masih ada nih pertanyaan Kak. Ternyata.
Kak Zafira, kalau tanggal Oke. kembar, apakah Magenta Hijab selalu kasih diskon special price? Karena sekarang juga Enggak. ditanya promo tanggal kembar. Oke. Nah, ini lagi ya Kak ya. Untuk TikTok Shop di tanggal kembar itu nggak terlalu berimpact. Justru kayak malah biasanya sering di tanggal kembar itu kita sepi. Karena apa? Karena teman-teman banyak larinya check out-nya ke Shopee. Karena Shopee kasih ongkir itu benar-benar 0 rupiah. Sementara TikTok enggak. Di tanggal kembar itu dia enggak jor-joran kasih ongkir sampai benar-benar 0. Ongkir masih tetap tergantung akun. Akun kamu masih dapat jatah gratis ongkir atau enggak ya. Jadi kalau untuk tanggal kembar Magenta Hijab selalu kasih diskon atau special price atau enggak jawabannya. Ya, jadi kita biasa-biasa aja di tanggal kembarnya. Gitu. Oke, next Katari. Kak Indri dulu awal bagi waktunya jadi RT dan kalau bisnis gimana nih? Kalau boleh share, semua urusannya kan banyak. Oke, jadi jujur awalnya itu adalah coba-coba gitu ya. Ih, enak kali ya punya penghasilan sendiri. Tapi jujur sih Kak, aku memang nggak dari kecil sih, dari SD kayaknya ya, emang suka jualan. Aku tuh dari kecil sampai pernah dibikinin warung-warungan sama nenek aku di samping rumah gitu ya. Jadi kayaknya tuh apa sih ada keinginan terus-terusan untuk bisa menghasilkan uang gitu loh. Nah, jadi awal-awal itu aku pas punya hamil anak kedua itu cuma selip-selipin waktu aja gitu. Dulu kan masih gampang ya lewat Facebook kayaknya upload ada aja yang nanya, upload ada aja yang nanya gitu. Nah, akhirnya aku terbawa arus gitu kan. Tenggelam lebih jauh sampai menyeret-nyeret suami disuruh resign bantuin Magenta Hijab gitu ya. Itu seiring berjalannya waktu kamu bisa adaptasi sendiri sih sebenarnya. Nanti dia apa kayak terbentuk sendiri polanya, kapan harus di anak dulu, tapi tetap ya ibu-ibu kewajiban tugas utama kita itu tetap di keluarga, tetap di suami, tetap di anak. Kalau udah nyemplung ke bisnis kayak gitu, jangan sampai lupa, jangan sampai salah, jangan sampai kebalik gitu, malah lebih banyak di bisnisnya sampai ke sampingin keluarga kayak gitu. Ya, makanya Oke. harus follow akun Instagramnya sama Shopee-nya supaya tahu kegiatan Mbak Indri ini dari pagi sampai malam tuh apa aja, sempat olahraga, sempat ngurus Iya, iya. anak, ngurus bisnis, bahkan offline, online, keren Iya, banget. iya, iya. Iya, 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 ya betul-betul teman-teman di follow deh karena aku suka share keseharian ya di Instastory itu sering-sering share dan di Reels sama di konten suka sering share tips bisnisnya. Ayo di follow-follow dulu mari mari mari. Oke, Oke, next. Kak Kasmah, Kak, untuk TikTok yang followersnya di bawah 400, buat nambah followers itu biar cepet di VT apa live? VT dulu saya, VT dulu kakak, VT dulu ya. Kalau live itu kita nggak langsung live dapet view dan nggak langsung juga yang nonton live kita mau follow kita. Dia harus merasa klik dulu sama live kita gitu kan, baru dia mau follow. Jadi kalau awal-awal cari followers di VT, jadi VT itu minimal kamu punya 9 deh ya. 9 punya VT, upload setiap hari satu 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 satu. Habis itu baru mulai kalau udah dapat followersnya baru mulai live kayak gitu. Kalau Magenta dulu sih kayak gitu. Jadi aku share apa yang aku jalanin ya, apa yang aku lakuin. Jadi dari VT dulu. Oke, alhamdulillah udah terakhir. Nggak ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Aku malah mau nitip tanya nih, Oke. Mbak Indri. Sekarang orderan Shopee sama lebih banyak mana, Mbak? Berapa persen, berapa persen? Oke, kalau aku Shopee sama TikTok emang sejak Shopee 10% di TikTok, Mbak. Oh, Shopee itu 10%. oh udah Jadi si 90. order Instagram nggak tahu kenapa itu memang merosot banget sih akhir-akhir ini tuh kenapa nggak ngerti kenapa ya sampai kita tuh pernah yang kayak ya udahlah udah lelah gitu kan sama Instagram gitu ya sudahlah terserah apa sih mau gimana kayak dia seberapapun hadirnya gitu ya sampai pernah di titik itu gitu karena emang 90%-nya dari TikTok Oh, besar terutama banget. di tahun 2024 ini. Oh. Mm-mm. Oke deh, iya teman-temanku juga kebanyakan yang udah oke di TikTok itu masih banyak banget dari, bukan,
80% lebih udah dari TikTok, apalagi yang live-nya masih kuat kayak Yepusop ya. Mbak Indri kenal Iya, iya, iya. Mbak Mbak Kipti Kipti, juga ya. aku kenal deket sama Mbak Kipti. Iya, itu juga paling besar juga dari TikTok. Jadi teman-teman, Cuma, sekarang kalau misalnya mau masuk, kalau misalnya pas mau besarin Instagram, Shopee, TikTok, mending TikTok deh. Karena TikTok itu selain marketplace, dia juga sosial media. Yang iya. artinya kita tuh bisa nge-grab non-followers ya Mbak ya. Bahkan Mm-mm. bahkan VT kita, live kita disebarin ke non-followers. Yang artinya mereka tuh Orang yang, iya, nyari masuk ke TikTok itu cari hiburan, cari informasi, terus tiba-tiba datang ya apa VT iya kita betul. atau live kita beda kayak Shopee. Shopee itu Nah itu, yang main udah banyak ya Mbak ya. iya. Harganya juga udah Aku di TikTok itu kayak ketemu satu kolam baru gitu loh Mbak. Kayak ketemu satu, iya ya satu kolam baru yang benar-benar fresh gitu. Jadi bukan tarikan dari mana-mana, yang benar-benar orang baru yang tertarik, yang cocok sama produk kita. Kalau Magenta hijab kan memang spesialisnya di hijab instan ya. Jadi nggak semua orang kan pakai hijab instan itu gitu. Nah itu benar-benar yang kayak yang kekumpul gitu nih, emang sekumpulan orang-orang yang suka pakai hijab instan tuh, jadi aku punya kolam baru sendiri gitu. Terus aku konversiin ke WhatsApp dan kita jadi punya lagi gitu kolam barunya gitu. masih ada yang nanya Jadi ini. dia memang lagi powerful sih. Iya, Mm-mm. powerful banget. Makanya aku juga di Hitam Matir itu ternyata bisa cuan juga dari selain Rogalia yang lain lagi. Makanya teman-teman sayang Mm-mm. sih kalau misalnya nggak tap in, nggak ada kata terlambat juga Iya, iya masih betul. bisa banget berkembang. Kak, boleh tanya, kita sering sebutin abaya import harga lokal itu boleh nggak sih? Sebaiknya jangan Kak Fitri ya. Karena TikTok, apalagi kemarin abis dia yang kena sweeping ya, uh, produk-produk import murah itu yang sempat di off sekian bulan TikTok Shop, itu kan dia karena produk import ya, karena produk Cina, karena kayak gitulah. Nah, sekarang dia lebih menggaungkan ke lokal-lokal. Bahkan aku sampai pernah didatengin sama AM dan tim TikTok untuk ngecek bener nggak Magenta ini produksiannya lokal gitu. Bener nggak masih bisa kita dampingi sebagai apa namanya? Sebagai UMKM lokal yang benar-benar produksi barang lokal atau ngambil dari luar gitu. Jadi dia sampai pernah mengunjungin aku untuk ngecek itu gitu. Jadi sebaiknya nggak usah. Karena apa? Karena itu, karena dia udah mulai ngepres, takutnya karena kamu sering sebut-sebut kayak gitu jadi nggak Hmm. live gitu. Mm-mm. Terakhir, Kak, bikin VT sehari 9-10 itu beda-beda apa satu konten dibikin banyak ya dengan sound yang beda-beda? Oh enggak 9 sehari sayang, satu sehari satu. Sehari 9 nanti kamu olap kalau kata orang Jawa ya. Nah, kalau kata orang Sunda ya jangan-jangan 9 sehari, sehari satu aja. Tapi sebelum mulai live minimal akunnya udah punya 9 konten itu minimal gitu. Jadi udah siap dulu. Lagian juga kalau kita belum punya followers kan kita belum bisa live juga tuh, ada minimal followers kecuali akun yang ditautkan sebagai seller. Ya, kalau nggak ditautkan dia harus punya konten dan punya followers dulu. Jadi bukan 9 langsung satu hari upload 9 konten, enggak. Memang ada aliran itu, tapi biasanya yang menganut aliran banyak konten setiap hari itu adalah para affiliate. Karena dari setiap video dia mau ngomset gitu ya. Tapi kalau seller nggak perlu sih sampai sehari 9-10 konten tuh enggak sih. Yang penting satu hari satu upload, jangan absen kayak gitu. Ya, Oke, udah nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua pertanyaan sama, udah kejawab. Makasih sama, banyak Mbak Indri udah nyiapin, eh, sama-sama. udah ngasih waktunya, tenaganya, ilmunya ke teman-teman semua. Insya pasti banyak manfaatnya buat kita dan mudah-mudahan jadi amal jariah buat Mbak Indri. Amin ya rabbal alamin. Oke, Masih makasih banyak juga banyak. Mbak Leila. Iya, jadi aku tutup webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Kak Indri, Kak Hitam. Sehat-sehat, sukses. Terima kasih kakak-kakak. Barakallahu fikum.
Saya dulu.